Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran matematika kali ini, kita akan bahas tentang bagaimana cara merubah pecahan campuran menjadi desimal. Nah, pada video sebelumnya itu kita sudah bahas ya tentang cara cepat. Nah, pada kali ini nanti kita bahas pakai cara umum ya, atau versi umum. Cara biasa di sekolah ya. Nah, untuk caranya sekilas saja saya akan menjelaskan tentang cara cepatnya ya. Nah, jadi cara cepat itu boleh digunakan kalau misalkan angka atas yang ini, angka atas bisa dibagi sama angka bawah. Jadi nanti angka atas itu kita kasih angka 0. Nih di sini dikasih angka 0. 3 sama 0 jadinya kan 30. 30 bagi 4 bisa nggak? Nggak bisa. Oke, kita cari contoh yang bisa ya. Oke, saya kasih contoh nih. Contohnya adalah 4 1/5. Nah, angka atas ini kita kasih 0. Oke. Nah, kemudian angka 4 ini kita tulis ulang. Kemudian kita kasih koma. Nah, 10 dibagi 5 adalah 2. Gitu. Jadi angka atas sama bawah bisa dibagi. Kalau bisa dibagi boleh pakai cara cepat. Kalau nggak bisa dibagi pakai cara umum. Gitu ya. Oke, sekarang kita bahas untuk soal yang pertama. Soal yang pertama ada 2 3/4. Jadi kalau pakai cara umum, kita harus merubahnya terlebih dahulu ke bentuk pecahan biasa. Gitu ya. Kemudian setelah menjadi bentuk pecahan biasa, kita menggunakan porogapit untuk menghitungnya. Oke, sekarang kita mulai ya. Masih ingat nggak bagaimana merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Kalau nggak ingat, simak baik-baik ya. Jadi ke samping, kita kalikan. Kalau ke atas, kita jumlahkan. Ini ke sini. Ke atas kita jumlahkan ya. Oke, kita mulai. 4 kali 2, 8. 8 ditambah dengan 3. Berapa tuh? 8 tambah 3. 11. Oke, kita tulis ya. 11 per berapa? Karena penyebutnya 4 yang ini, jadi per 4. Gitu ya. Jadi hasilnya 11/4. Nah, bentuk ini sudah menjadi pecahan biasa tuh. Sudah bukan pecahan campuran lagi. Jadi kalau sudah bentuk pecahan biasa, kita menghitung pakai porogapit. Oke, kita mulai. 11 dibagi dengan angka 4. 11 bagi 4 bisa nggak? Bisa. Kalau misalkan kalian nggak bisa, nanti boleh pakai cara perkalian ya. Nah, untuk cara perkaliannya begini nih. 4 dikali berapa biar hasilnya sama dengan 11 atau mendekati 11 tetapi tidak boleh lebih. Oke, dicoba ya. 4 kali 1 hasilnya 4. 4 kali 2 8. 4 kali 3 12. Oke, stop dulu. Kalau 12 sama 11 lebih besar 12. Jadi kalau lebih besar nggak boleh ya. Karena tadi nggak boleh lebih. Jadi ini nggak boleh. Nah, sekarang kita fokus ke angka 8 yang ini. 8 itu mendekati 11. Nih, mendekati 11. Jadi nanti hasilnya yang ini. 4 dikali yang kedua. Nih, yang ditulis adalah angka 2. Angka 2 ini kita tulis di atas. Oke. Kemudian kalau misalkan ke bawah nanti kita kalikan. Nih, ke bawah nih. 2 dikali 4. Dikalikan ya. 2 kali 4 adalah 8. Kemudian kita kurangi. 11 kurangi 8 adalah berapa? 3. Gitu. Lanjut. 3 dibagi 4 bisa nggak? Nggak bisa. Karena 3 itu lebih kecil dari angka 4. Jadi nggak bisa. Kalau nggak bisa, kita minjem angka 0. Oke. Kita tulis angka 0 di sini. Kemudian angka yang atas ini kita kasih koma. Gitu. Kita kasih koma ya. Oke, lanjut. 30 dibagi dengan 4. Berapa hasilnya? Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 7. Kenapa bisa 7? Karena 7 dikali 4 28. Nah, kalau misal di sini 8 ya. 8 kali 4 32. Nah, di sini 32 misalkan. Nanti 30 dikurangi 32, nanti hasilnya minus. Gitu ya. Jadi nggak boleh. Makanya diambil angka 7. Karena 7 dikali 4 adalah 28. Oke, kita kurangi ya. 30 kurangi 28 berapa? Atau enggak gini nih. 0 kurangi 8 nggak bisa. Pinjam ke sini 1, jadinya 10 ya. 10 kurangi 8, hasilnya 2. Gitu. Nah, 3 udah dipinjam ke sini, jadinya tinggal 2 ya. 2 kurangi 2 0. Kalau 0 di depan di sini, gak usah ditulis juga nggak apa-apa. Karena kalau 0 di depan bukan angka penting.
Oke, sekarang 2 dibagi dengan 4. Bisa nggak? Nggak bisa, karena 2 itu lebih kecil dari angka 4. Kalau nggak bisa, kita pinjem 0 lagi. Oke. Nah, kalau pinjem 0 ke 2 atau ke 3 dan seterusnya, itu nggak usah dikasih koma lagi. Boleh dikasih koma asalkan peminjaman pertama. Kalau minjem pertama dikasih koma, kalau minjem kedua, ketiga, dan seterusnya nggak usah dikasih koma. Gitu ya. Oke, tinggal lanjut aja. 20 bagi 4 adalah 5. Kalau ke bawah dikali ya. 5 kali 4, 20. Oke, selesai. 20 kurangi 20, 0. Ini sisanya 0 ya. Ini hasilnya nih. 2,75. Yang pertama hasilnya 2,75. Selesai. Sekarang kita beralih ke soal nomor 2 ya. Ada 3/1/4. Kita bikin ke pecahan biasa. Fokus ya. Ke samping dikali, ke atas dijumlahkan. 4 kali 3, 12. 12 ditambah 1. Berapa? 13. 13 per berapa ayo? Per berapa? Per 4, karena penyebutnya 4. Gitu ya. Kalau sudah menjadi pecahan biasa, kita menghitung pakai power graphic. Oke, lanjut ya. 13 dibagi dengan 4. Di sini ya. 13 dibagi 4. Kita coba-coba nih. 13 dibagi 4 bisa nggak? Kalau nggak bisa, kita pakai perkalian. Oke, sekarang kita pakai perkalian dulu ya, agar terbayangkan ya bagaimana cara pengerjaannya. Oke, lanjut. 4 dikali berapa? Biar hasilnya itu mendekati 13 atau sama dengan 13, tetapi tidak boleh lebih. Oke, dicoba-coba ya. 4 kali 1 hasilnya 4. 4 kali 2 hasilnya 8. 4 kali 3 12. 4 kali 4 berapa? 16. Oke, cukup. Kalau 16 sama 13, lebih besar 16. Kalau lebih nggak boleh. Jadi kita ambil yang ini nih, 12. 12 itu mendekati 13. Jadi 4 kali berapa tuh? 4 kali 3. Jadi angka 3 yang ditulis. Angka 3 ditulis di sini. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke bawah. Kalau ke bawah kita kalikan. 3 kali 4, 12. Oke, lanjut. Kita kurangi. 3 kurangi 2, 1. 1 kurangi 1, 0. Kalau 0 di depan, gak usah ditulis. Oke. Nah, lanjut nih. 1 dibagi dengan 4. Bisa nggak? Gak bisa. Kalau nggak bisa gimana? Gimana tadi kalau nggak bisa? Minjem angka 0. Oke. Ini peminjaman pertama ya. Minjem angka 0, kemudian dikasih koma. Lanjut ya. 10 dibagi 4 berapa? 10 bagi 4 hasilnya 2. Kenapa bisa 2? 2 kali 4 adalah 8. Kalau di sini 3 kali 4 12. Nanti kalau 10 dikurang 12 minus. Jadi nggak boleh lebih ya. Nanti hasilnya minus. Oke, lanjut. 2 dikali 4 8. 10 kurangi 8 2. Nah, 2 bagi 4 nggak bisa lagi. Kalau nggak bisa lagi, minjem 0. Ini peminjaman kedua ya. Jadi nggak usah dikasih koma. Oke, lanjut. 20 dibagi 4, 5. Oke, ke bawah. Kalau ke bawah dikali ya. 5 dikali 4, hasilnya 20. Oke, selesai. Ini 0 ya. Nah, ini hasilnya nih. 3,25. Oke, sekarang saya kasih latihan soal untuk kalian. Latihan soalnya 1/2/8. Nah, ini berapa hasilnya nih? Jika sudah ketemu hasilnya, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Nanti akan saya koreksi. Sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.